Untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV ada Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat, dan Eril Wiranata di Merak, Banten. Saya akan ke Karawang terlebih dahulu. Adi, sampai malam sudah berapa tepatnya jumlah peningkatan arus kendaraan pemudik? Nitya Anissa dan juga saudara, berdasarkan data yang kami terima dari PT Jasa Marga, Trans Jawa Tol menyebutkan ada 76.000 jumlah kendaraan yang melintas menggunakan gerbang tol Jakarta Cikampek utama sejak kemarin hingga saat ini. Dan artinya kondisi ini naik sekitar 23,1% dari kondisi normal. Peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi sejak kemarin hingga saat ini dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, tepatnya 8 hari lagi. Peningkatan juga terus terjadi. Namun demikian, untuk di jalur tol Jakarta Cikampek, pantauan kami sejak tadi siang hingga saat ini masih terpantau cukup ramai dan lancar. Beberapa titik potensi kemacetan atau kepadatan yang terjadi akibat dari lonjakan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa, kami pantau juga masih cukup lancar, seperti di kilometer 48, pertemuan arus antara tol MBZ dan tol Cikampek juga masih terpantau lancar. Kemudian titik lainnya yang ada di kilometer 57 juga kami pantau masih cukup lancar. Meskipun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk kemudian bisa menjadi salah satu alat atau cara agar kemudian tidak terjadi lonjakan yang cukup signifikan, ini bisa terkendali. Selain itu, di jalur arteri Kabupaten Karawang juga kami pantau masih cukup lancar meskipun di beberapa saat atau waktu terjadi kepadatan, dan ini terjadi di beberapa titik, mulai dari kawasan Pasar Tumpah Jelang Reklari, kemudian juga persimpangan mulai Tanjung Pura dan Cibende. Ini meski terjadi kepadatan masih, namun demikian masih terpantau cukup terkendali, artinya tidak ada kepadatan yang secara terus-menerus, dan ini terjadi di beberapa waktu saja. Namun demikian, ini sudah terjadi lonjakan dibandingkan dengan kondisi hari biasa. Sepanjang hari mulai dari subuh tadi hingga saat ini, kemudian yang berkomunikasi atau yang juga cukup ramai di jalur arteri ini. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh oleh pemudik dari arah Bekasi melalui Tanjung Pura. Pertama, pemudik bisa melintasi jalur lingkar luar Karawang, dan ini jalur lurus dan bisa lancar. Dan kedua, tempat saya melaporkan ini adalah jalur dari dalam kota. Dan banyak pengendara yang kami pantau memilih jalur ini karena dianggap dekat. Namun demikian, ada beberapa hambatan sebenarnya di jalur kota ini, mulai dari adanya lampu pengatur lalu lintas atau lampu merah di sejumlah persimpangan, hingga seperti yang terdapat pada layar kaca, ada kendaraan-kendaraan yang kemudian tersendat akibat dari lampu pengatur lalu lintas atau di persimpangan, tepatnya di Cibende ini. Kami sarankan bagi para pemudik yang datang dari arah Jakarta untuk kemudian bisa mengambil jalur lingkar atau jalan baru, kemudian bisa langsung masuk ke jalur arteri menuju ke jalur Pantura. Dan diprediksi besok akan ada peningkatan jumlah kendaraan. Ini terkait dengan kebijakan WFA dan mendekati libur panjang yang kemudian akan bergabung, dan diprediksi waktu-waktu tersebut akan dijadikan para warga dari arah Jakarta maupun sekitarnya untuk melakukan perjalanan mudik menuju ke kampung halaman masing-masing. Nampaknya pemudik memang harus mengadu strategi ya supaya memastikan paling tidak terlalu terkena dengan kemacetan. Terima kasih Adi Wahadi. Saya ke Eril di Pelabuhan Merak, Banten. Eril, bagaimana kalau malam biasanya menjadi waktu favorit bagi para pemudik untuk menyeberang? Bagaimana keramaian malam ini di dermaga? Ya Nitya, memang dalam beberapa menit lalu dari kendaraan roda 4 yang berada di Pelabuhan Merak dermaga eksekutif ini memang sudah mulai memasuki kapal satu persatu. Namun memang kantung parkir yang tersedia masih cukup banyak, sehingga bisa dikatakan bahwa pantauan hingga saat ini masih terlihat normal. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari ASDP bahwa memang peningkatan ini sudah terjadi sejak akhir pekan lalu, karena memang
dari masyarakat yang ataupun pemudik yang ingin melakukan mudik menggunakan kapal dari Pelabuhan Merak ini menuju Sumatera, nantinya mereka menggunakan jadwal ataupun hari terlebih dahulu sebelum mendekati dari Lebaran, karena mereka dikhawatirkan takut terjadinya kepadatan ataupun kemacetan. Dan selain itu juga memang dari ASDP mengatakan sudah disiapkan kantung parkir lain jika terjadinya penumpukan di dermaga eksekutif ini. Selain itu juga dari kendaraan mobil ini memang dihimbau untuk hadir ataupun datang, maksud saya 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini memang dihimbau karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tertinggal. Dan selain itu juga memang dikatakan peningkatan untuk penumpang yang pada menuju Lebaran ini sebesar 76% dibandingkan tahun lalu, Nitya. Baik, Ariel. Apakah kemudian ada prediksi kapan nampaknya puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten? Ya, Nitya, prediksi yang kami dapatkan dari ASDP mengatakan bahwa nantinya puncak untuk peningkatan kendaraan roda 4 ataupun penumpang nanti akan terjadi pada tanggal 27 bahkan hingga 29 Maret mendatang. Sehingga memang dari ASDP menyiapkan berbagai hal untuk mengantisipasi adanya kemacetan, lalu kemudian juga fasilitas yang akan diberikan kepada penumpang yang akan menunggu. Dan selain itu juga memang para penumpang yang menunggu diberikan akses atau fasilitas yang terjamin. Hal ini karena ASDP menginginkan para pemudik dapat melakukan mudik dengan aman dan nyaman, Nitya. Baik, terima kasih Ariel di Pelabuhan Merak, Banten, jurnalis Kompas TV. Ada pula Adi Wahadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat, Saudara. Terima kasih rekan-rekan.